Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Sahidlog bersama saya Novia. Yang pada episode kali ini kita akan membahas tentang Sahidlog dan Bank Muamalat Indonesia, sebuah kolaborasi yang menghadirkan perjalanan ibadah dengan keuangan syariah. Sudah hadir bersama kami 3 narasumber yang istimewa. Yang pertama Bapak Bagas Kartika selaku pimpinan area Sahidlog Binus Semar. Selamat datang Bapak. Baik. Yang kedua ada Bapak Heri sebagai koordinasi wilayah Solo Raya Bank Muamalat Indonesia ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang Bapak. Baik. Kemudian yang ketiga ada hadir Ibu Ririn sebagai Kepala Cabang Sahidlog Solo Gajah Mada. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini 3 narasumber yang nantinya akan berbagi cerita ini tentang Sahidlog dan Bank Muamalat. Tadi saya sebelum ke podcast ini masuk ke sini, saya dapat informasi bahwa Bu Ririn ini sudah lama ya Bu di Sahidlog ya Bu? Alhamdulillah. Sudah sangat lama. Kira-kira berapa tahun? Ya kira-kira 25 tahun. Masya Allah, 25 tahun. Saya aja belum ada itu Bu. Saya masih belum lahir itu kalau belum. Baik Bu, sebelum kita membahas terkait lebih lanjut terkait Sahidlog dan Bank Muamalat, ceritakan terlebih dahulu Bu, siapa sih Sahidlog? Kemudian selama berdirinya Sahidlog ini tersebar di mana saja? Nah, terima kasih Kak Matian. Jadi Sahidlog itu sudah lama ya berdirinya ya, sejak 1969. Masya Allah. Jadi Sahidlog itu pertama kali memang sebagai biro wisata yang menangani yang menangani masalah wisata, dan kita mendapatkan kepercayaan Garuda Indonesia sebagai inlink CSA-nya dan juga di bandara gitu. Seiring berjalannya waktu, tahun 1992 kita mendapatkan amanah ya untuk haji dan umroh ini mendapatkan izin dari Kementerian Agama seperti itu. Jadi memang sudah lama ya kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Ini sudah sejak lama, kemudian khususnya berdiri di Jeddah pada tahun 1992. Iya betul. Ini sudah 33 lebih melayani tamu-tamu Allah dan betul. Masya Allah. Dan selanjutnya nih Bu, biar teman-teman juga tahu, ini kita tersebar di mana aja Bu cabangnya? Ya, cabang kita banyak ya, tentu saja di kantor pusat kita dari Jakarta, ya kan? Di Jakarta ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Jogja, di Makassar ya, Pinrang, tentu di Solo ada 2, yaitu di Gajah Mada dan di Penuh. Ya Bu, baik. Karena kemarin kita juga sempat membicarakan terkait pembukaan kantor baru. Oh, di Pekalongan. Oh iya, Nah, kita mengembangkan lah gitu kan, semakin ini ya. mulai bagian saya kayak mungkin langsung saja kita masuk ke Bank Muamalat juga Bapak Geni, kemudian Bapak Bagus. Tapi sebelum kita bilang terkait pembicarakan terkait kerjasama, boleh dijelaskan dulu Bapak lihat melatar belakangi kerjasama ini Bank Muamalat itu? Oke, ya. Jadi latar belakang kita ini bekerja sama berkolaborasi dengan pihak Bank Muamalat, karena kita lihat satu, Bank Muamalat ini kan dimiliki oleh BPKH. Betul, 82,5%. 82,5%. Jadi dia ada di dalam suatu yang besar, ya. Yang begitu juga layanannya kan layanan syariah yang kalau kita tahu Bank Muamalat itu adalah pertama, ya, mungkin salah satu bank yang di awal-awal berbasis pada Islam. Ya, itu betul. Jadi kita gandeng memang dengan Bank Muamalat. Ini tujuannya adalah kita ingin memberikan suatu pelayanan ya, pelayanan yang baik kepada calon-calon jemaah yang ada dengan berbagai fasilitas, baik itu dari sisi pelayanan keuangan dan juga alat-alat itu yang berbasis syariat.
Seperti Jadi itu. kemudahan juga ya Pak Ya, ya. kemudahan. Baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Titin terkait kerjasama juga ini Bu Kakak dulu kan ya kerja di mama nih ke Sahidul gitu Ya, kan. tentunya kita itu kan semakin hari kita mendapat kepercayaan ya. Kita bagaimana kita mempermudah jamaah untuk lebih cepat menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, bagaimana cara kita untuk kolaborasi dengan Bank Muamalah. Ya, di situ nanti mungkin Pak Heri ya yang nanti bisa menjelaskan ya apa namanya program-program apa nih gitu kan ya nanti bisa mempermudah jamaah kita untuk mendaftar lebih cepat gitu kan. Baik. Mungkin langsung saja Bapak ini bisa dijelaskan terkait peran kerjasama Sahidul dengan Bank Muamalah. Ya, terima kasih Kak Novian. Kami dari Bank Muamalah bekerja sama dengan Sahidul dalam melakukan pembiayaan promosian ibadah haji plus. Jadi kalau orang-orang dulu menganggap haji plus itu mahal, hari ini hanya dengan 1,4 juta per bulan selama 6 tahun teman-teman sudah dapat porsi haji plus di depan. Jadi tidak perlu nunggu 6 tahun baru dapat porsinya, tapi hari ini bertransaksi dengan kami siapkan haji plus, ya, hanya dengan 1,4 cicilan per bulan sudah mendapatkan porsi hajinya. Jadi itu berupa Pembiayaan, ya Pak berupa ya? pembiayaan, betul. Kan kalau di haji plus itu untuk mendapatkan porsi itu $4.000. Kita bekerjasama dengan Sahidul membutuhkan DP kurang lebih 4.500 ya. Jadi nasabah tinggal menyiapkan $500 dengan 7 juta ujrohnya. Sehingga nanti yang 4.000-nya Bank Muamalah yang akan bayarkan terlebih dahulu. Jadi bentuk kemudahannya untuk mendapatkan porsinya Porsi hajinya betul. Jadi nggak perlu nabung dulu lama, kemudian nanti nggak tahu berangkatannya kapan. Lebih baik langsung menghubungi kami, siapkan $500 dan 7 jutanya untuk ujroh. Kami siapkan porsinya di depan. Baik, sebentar Pak, maaf. Ngomong terkait DP yang untuk ditalangin oleh Bank Muamalah ya. Ya. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu mungkin Ibu Ririn ya terkait pendaftaran di itu, kemudian DP mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu terkait kalau harus daftar hajinya harus DP dulu. Nah, di saya ini harus DP berapa dulu Bu nih atau persyaratan apa aja yang harus kita siapkan gitu. Kemudian biar bisa jemaah ini hasil haji. Baik, untuk pendaftaran haji memang kita harus awal ya. Yang awal itu untuk memperoleh nomor resmi dari Kementerian dan itu kita sekarang awalnya $4.500. Nanti $1 mengikuti pada waktu kita transfer. Nah, untuk persyaratan memang gampang banget gitu kan. Untuk KTP, KK, ya kan, buku nikah atau akta lahir atau ijazah. Terus ya itu setoran awal gitu sama foto. Udah itu aja sih gitu kan. Dan itu misalnya dananya itu kurang gitu kan. Nah, kalau kita menunggu dana itu sampai cukup dan itu nanti lama, itu antrian itu kan semakin panjang. Semakin kita itu kan lebih lama ya untuk berangkat. Nah, ini sebagai alternatif kemudahan kita menggandeng bermitra dengan Bank Muamalah untuk bisa untuk itu ya Pak ya, ini ya membantu untuk mempercepat gitu. Seperti itu sih. Emang kalau sekarang antriannya ada berapa lagi Bu? Antriannya sekarang sudah 9 sampai 10 tahun ya. 9 tahun. Karena semakin banyak ya mungkin keinginan ya untuk menjalankan ibadah haji itu, jadi semakin banyak yang mendaftar, otomatis kan antriannya semakin panjang. Apalagi reguler udah 3 tahun ya Pak ya. Gitu. Reguler 33 tahun. Iya. Iya. Makanya ini yang melatar belakangnya kerjasama dengan Muamalah karena nanti akan dibantu oleh Muamalah dan tanpa nabung dulu gitu ya Pak ya. Tanpa nabung dulu, tanpa nabung dulu. Daripada masa tunggunya semakin panjang seperti itu ya. Baik. Ini sangat menarik sih Pak untuk masyarakat yang memang notabene kan apalagi di wilayah Solalayan kan mayoritas Islamnya banyak banget ya Bu ya. Jadi memang
harus kita gencarkan nih, gitu kan. Solusi ya. Solusinya juga Solusi. terkait dengan haji. Lagi haji kan kewajiban ya Pak Bu ya. Ya, Dan ini kan nasabahnya banyak ya Pak terkait hajinya ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak hajinya terkait jemaah Bang Muhammad yang haji reguler atau apa nanti yang kira-kira bisa kita tawarin nih terkait ini gitu ya sebenarnya. Jadi kami tidak kurang dari 900 sampai dengan 1000 jamaah setiap tahun yang mendaftar di kantor Solo Raya. Dan dalam mendukung programnya MBG dan Firza tadi, kami baru melaunching suatu sistem aplikasi pembiayaan ini, di mana pembiayaan talangan haji ini akan selesai dalam 1 hari. Jadi kalau masyarakat bawa dokumennya, kemudian datang ke kami proses, insya Allah hari itu selesai. Langsung dapat porsi juga. Nah, kalau bicara porsinya nanti kita koordinasikan dengan tim PJK-nya. Apakah data yang diserahkan tadi disampaikan Bu Ririn sudah semua disiapkan oleh masyarakat atau nasabah? Kalau sudah, bisa diproses langsung. Tapi kepastian mendapatkan pembiayaan itu kami pastikan 1 hari selesai. luar biasa. Dan masyarakat cukup hanya menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP serta form yang kami siapkan. Tidak ada persyaratan yang lain-lainnya. Apakah itu jaminan, apakah itu rekening koran, apakah itu slip gaji. Ya, kita sudah siapkan di form khusus yang kami buatkan untuk mendeklar keuangan dia di sana dan KTP dan NPWP saja. Ini kemudahan yang sangat mudah. Ya, Betul. Jadi memang untuk mendaftarkan di Malang ini kan hanya cuma KTP aja ya Pak. Apalagi 1 hari proses itu udah jadi pembiayaannya untuk bisa porsi di PKK ya Bu ya, di sahiturnya ya gitu. Nah ini kan apa namanya sangat menarik juga nih Pak. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu Didi ke depannya ini maksudnya gimana caranya biar nasabah atau jemaah atau nasabah dari Bang Malang ini tertarik dengan itu, strategi apa yang harus kita lakukan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan? saya dulu atau? Oke, Pak Heri dulu. Oke, kami beberapa kali sudah pernah berdiskusi dengan tim Sahitur gitu ya. Kami mencoba menggunakan database yang kami punya gitu ya, yang memiliki masa tunggu haji cukup panjang. Coba kami edukasi kalau memang mereka tertarik untuk melakukan pemindahan porsi, kita siapkan pemindahan porsinya. Tentu dibantu dengan pihak dari itu. Ya, jadi kan nasabah-nasabah yang sudah masuk ke dalam porsi haji reguler bisa kita pindahkan porsinya ke porsi haji plus. Oh gitu, baik. Jadi kalau masa tunggu yang masih lama, Betul. kemudian berminat untuk pindah haji khusus itu bisa Bisa, ya, Pak? sangat bisa. Nah, satu lagi nih, Iya, kenapa Pak. salah satu alasan kita juga menggandeng Bang Muhammad seperti tadi mungkin pemirsa lihat ya, itulah ketika kita tidak salah lagi dengan Bang Muhammad karena Bang Muhammad selalu berikan yang terbaik dari sisi pelayanan jasa-jasa untuk membantu para jemaah itu dari saya. Baik. Saya. Iya Pak, jadi Bang Muhammad ini juga luar biasa. Iya. Kemudian dari pelayanan yang satu hari tidak Iya, betul. porsi itu pun sudah sangat luar biasa. Karena memang ini sangat memudahkan jemaah yang memang sudah berminat tapi belum sendiri ya Pak. Karena kita juga menjumpai jemaah yang mungkin memang sudah banget nih pengen daftar, takutnya masa tunggunya juga semakin lama kalau kita tunda terus dia akan menanggung gitu kan. Jadi, kita lanjut ya Pak. Jadi mungkin kita tadi sudah membicarakan tentang kemudahan mendapatkan porsi, kemudian informasi porsinya berapa juga, persyaratan dapat haji juga gitu kan. Dan dibicarakan kan tadi terkait talangan pembiayaan dan porsi ya Pak. Nah ini ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan, dan ini banyak khalayak atau masyarakat atau masyarakat yang mempertanyakan, boleh nggak sih melakukan haji itu dengan pembiayaan? Bisa dijelaskan fatwa dari aturan itu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ya, semua produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sudah pasti melalui uji Dewan Pengawas Syariah. Jadi kehalalannya sudah pasti melalui pengkajian Dewan Pengawas Syariah. Nah, pembiayaan ProHaji Plus ini
akad kita melalui akad ijarah mutu jasa. Ijarah mutu jasa ini diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 112. Jadi pemirsa silakan cek Fatwa DSN nomor 112 garing 9 Romawi garing 2017. Di situ dijelaskan terkait dengan akad ijarah. Bisa diakses oleh Bisa seluruh fatwa Dewan Syariah bisa diakses oleh seluruh pemirsa. Berarti diperbolehkan ya Pak? Ya, ya. Karena sudah tercantum aturannya dari DSN. Selanjutnya nih Pak, karena kita juga bisa berbagi cerita banyak hari ini. Ya. Mungkin bukan manfaat aja, manfaat kerjasama itu dan mematuhi dan tentunya harapan ke depannya. Yang pertama, saya berterima kasih sekali hadir di ruangan ini, di podcast kali ini bersama teman-teman dari Saitur, dan suatu kebanggaan dan kehormatan buat kami bisa bekerja sama dengan Saitur, dan kami meyakini bahwa jemaah yang dimiliki Saitur juga beragam dari sisi tingkat ekonomi, pengetahuan, dan lain-lainnya. Ya, mungkin yang saat ini sudah berjalan kalangan ekonomi menengah ke atas gitu ya. Nah, menengah ke bawahnya nggak salah kita pilih. Kita punya segmen yang tadi saya sampaikan, pembiayaan ProHaji Plus ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami bisa membiayai maksimal sampai dengan 500 juta atau 7 porsi. Karena satu orang porsinya 70 juta. 70 juta itu kita kiaskan dengan $4.000 tadi. Satu keluarga bisa. Otomatis nanti keluarga itu dibuktikan dengan garis nasabnya ya. Apakah itu dengan kartu keluarga, apakah itu dengan akte lahir, dan lain-lain. Tadi juga saya sampaikan bahwa kami menggunakan akad ijarah mutu jasa, dan kemudian pembiayaan ini boleh dicicil sampai dengan 6 tahun. Jadi silakan pemirsa memilih mau di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 6 tahun. Di 6 tahun, saya sampaikan sekali lagi, hanya cukup 1,4 juta per bulan sudah memiliki porsi haji. Ya, mungkin teman-teman di luar sana cicil motor juga sudah segitu ya, cicil mobil apalagi sebesar itu kan dulu. Jadi tidak ada salahnya, mari kita investasikan cicilan ini untuk investasi akhir. Baik, investasi untuk kewajiban kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah. Insya Allah. Mungkin dari saya itu Ibu Ririn bisa disampaikan harapannya ke depan Ibu terkait itu. Ya, harapannya kita lebih bisa bekerja sama ya Pak ya. Kita kan bisa menyampaikan itu sih. Jadi bagaimana niat kita untuk mengajak ya, jamaah agar tidak menunggu ya Pak. Betul. Menunggu itu nanti akan memperpanjang. Tentu itu Bu, karena kan tadi juga udah disampaikan Bu Ririn ya terkait masa kerja sekarang udah 10 tahun dan dari Bank Muamalah juga fasilitasnya pembiayaannya sampai 6 tahun. Jadi itu kan ada space buat tabung lagi ya Bu ya. Jadi sangat pas banget ini dari Bank Muamalah fasilitasi kemudahan dengan jangka waktu 6 tahun, kemudian untuk masa kedua jenis sekarang sudah mencapai 10 tahun. Baik Pak, terkait informasi ini sangat menarik juga. Kita nanti bisa bagikan informasi yang lebih lagi nih Pak. Kalau kita ada kesempatan yang lain, boleh. kita Saya spill sedikit boleh? Boleh, silakan. Kalau tadi disampaikan ongkos ProHaji kita berapa Bu tadi Bu? 14.000. Yang paket Paket? atau Kita ada 2 paket. Ada 2 paket. Ya. Paket A. 16.900. 16.900. Paketnya 13.300. Oke, saya anggap paket A 16.900 ya. Tadi kan disampaikan sekali lagi sudah DP 4.500, Ya. berarti 16.900 dikurang 4.500, Ya. kurang lebih ada 12.400 lagi. Ya. Nah, kalau teman-teman semua, pemirsa semua tenang aja, 14.400 tadi, Ya. Bang Muhammad sudah siapkan paketnya. Paketnya paket apa? Paket cicil emas yang akan kita spill di next podcast kita. Terima kasih. Iya, jadi biar teman-teman juga penasaran ya Pak ya, Siap, oh ini siap, apa siap, sih yang siap, gitu siap. gitu. Iya, Nah, iya, karena kita mungkin sudah banyak cerita hari ini. Iya. Untuk kedepannya nih teman-teman yang ditunggu ya, kita akan spill lagi buat rencana Pelunasannya. investasi pelunasannya betul. di khusus kami. Baik teman-teman, bagi yang masih penasaran, karena kita sudah banyak berbagi cerita ya hari ini.
Dan bagi yang penasaran teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut bisa kunjungi website kami Sahibur atau Bank Muamalat Indonesia untuk menjadi lebih tahu tentang apa yang kita berikan informasi pada saat itu juga gitu. Mungkin kita sudahi Bapak Ibu karena insya Allah jika berkenan lagi Bapak akan diundang lagi di podcast kami selanjutnya. Saya Novia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.